Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan dibawakan oleh Ko Febrian Temansyah dengan tema Mendukung Sangga Jalan Bodhisattva. Kepada Ko Febrian, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pemimpin kebaktian. Selamat siang. Lemes banget kayaknya. Selamat siang. Selamat siang. Aduh, baru aja doa, baru baca parita. Teman-teman, sebelum saya mulai gitu ya, ini simple banget padahal. Ketika saya menyampaikan selamat siang, ada dua kata di sana, benar nggak? Selamat dan siang. Ketika saya menyampaikan selamat siang, artinya saya berharap teman-teman semua siang ini selamat, karena doa. Jadi ketika teman-teman balas ke saya siang, setelah ini Febrian keluar belum tentu selamat keluar dari sini. Kita ulang ya, selamat siang. Nah, Amitofo. Simple banget ya. Ketika kita berkata, kita berucap, ada maknanya masing-masing. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah doa. Sehingga hati-hatilah dengan kalimat yang keluar dari mulut kita. Nah, hari ini kita sama-sama praktek. Saya berpraktik berbicara secara mendalam. Artinya, saya selama kurang lebih 45 menit ini akan berbicara menggunakan hati saya lebih banyak. Welas asih. Ketika seseorang welas asih, maka apa yang disampaikan harusnya bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Bagi teman-teman, hari ini berpraktik juga sama. Apa itu? Mendengar secara mendalam. Mendengar secara mendalam artinya adalah apa yang disampaikan oleh pembicara, dalam hari ini saya dikasih kesempatan, Anda akan cerna dalam pikiran Anda akan saring dan Anda akan menggunakan kalimat-kalimat atau pesan-pesan yang berguna bagi diri Anda untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang nggak baik dibuang, karena itulah konsep dari mendengar secara mendalam. Jadi hari ini kita sama-sama latihan. Saya juga berlatih, teman-teman juga berlatih. Nama saya Febrian Temansyah. Sebagian udah kenal, sebagian lagi belum. Ya. Hari ini karma baik kita punya jodoh. Karena kita sama-sama berlatih. Dan latihan kita hari ini topiknya adalah mendukung sangga jalan bodhisattva. Apa sih jalan bodhisattva? Kenapa sih kita harus mendukung sangga? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, ya. Saya Oke. Baterainya sepertinya ini dari kemarin juga gitu. Oke, teman-teman, di dalam ajaran Buddha ada sesuatu yang pasti. Apa itu? Lahir, tua, sakit, dan mati. Kita akan melakukan proses ini semua. Begitu juga saya. Saya nggak tahu waktu saya kapan habisnya gitu ya di kehidupan ini. Tetapi kehidupan ini harusnya menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Will tetap nggak bisa. Kenapa saya lebih suka menggunakan materi visual gitu? Karena secara teori, semua dari kita punya sensornya adalah visual. Melihat dulu. Yang Anda tangkap adalah gambarannya. Kalian nggak ingat pesan-pesan saya. Yang kalian ingat visualnya Febrian dan apa yang ditampilkan di layar. Ya, coba lagi ya. Oke, kayaknya kamu harus stay deh. Bantuin saya. Terima kasih Will. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih yang akan menangis ketika kita meninggalkan dunia ini? Wih, Febrian,
belum apa-apa bahasnya meninggal. Tapi kan sudah tahu, udah pasti ini akan terjadi. Kenapa kita nggak bahas saja dari awal? Coba bayangin dalam diri Anda, siapa yang akan menangis ketika Anda meninggal? Di gambar-gambar tersebut ada macam-macam ya. Ada anak kecil, bahkan ada presiden, ada orang banyak dan lain-lain. Nah, apa yang menentukan kita itu akan ditangisi oleh orang lain? Bukan hanya keluarga kita, bukan hanya orang di kantor kita, atau orang-orang sahabat-sahabat kita. Tapi teman-teman harus ingat bahwa ada konsep di mana apa yang membuat orang menangis ketika ditinggalkan. Mengapa kita tangisi, ya kan? Kapan kita akan ingat dia? Pesan apa saja yang dia kasih ke kita sehingga kita ingat tentang dia? Ketika kita hidup ini gitu ya, kita selalu berusaha untuk mencari materi gitu, sampai hidup kita terpuaskan. Nah, di dalam ajaran Buddha ada beberapa konsep yang kita bisa pelajari mengenai ketika kita meninggalkan kehidupan ini, siapa yang akan menangisi kita. Jadi gini teman-teman, ada 3 hal yang saya ingin teman-teman ingat. Coba Will. Oke. Siapa yang akan menangis adalah yang pertama. Yang pertama menangis. Berapa banyak kehidupan yang saat ini kita sentuh? Itu pertama. Berapa banyak kehidupan yang kita sentuh pada saat ini? Contoh, ada yang suka function? Ada yang suka menanam? Itu adalah kehidupan juga kan? Yang kita lepasin, itu sentuhan. Yang kedua, bagaimana dampak kita punya dampak dalam hidup ini untuk generasi selanjutnya. Itu yang kedua. Nanti ya, ada yang angkat tangan. Yang ketiga, warisan apa yang kita tinggalkan ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi ada 3. 3 hal inilah yang menentukan siapa yang akan menangisi kita ketika kita meninggal. Setiap orang dari kita pernah merasakan yang namanya ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Mau itu orang tua, kakek, nenek. Tapi coba kita lihat. Hari ini doa, hari ini nangis, berapa hari misalkan di rumah duka atau di rumah kalau di kampung gitu ya. Terus kemudian makan, nyiapin orang, nyambut orang dan lain-lain. Besoknya dikuburin atau dikremasi. Setelah dikremasi, apa yang kita lakukan? Semuanya sudah beraktivitas normal, benar nggak besoknya? Yang ada juga karena keluarga jauh-jauh datang diajak makan, udah makan-makan dan akhirnya kongko-kongko di restoran dan lain-lain. Nah, bagaimana pada saat itu kita sudah paham bahwa ketika kita meninggalkan kehidupan ini, gitu ya, maka akan seperti itu. Tapi legacy apa, warisan apa yang akan kita tinggalin? Kenapa Febrian ngomongnya pagi-pagi kok udah tentang kematian sih, gitu ya? Jadi gini, kenapa saya ngebahas mengenai ini? Dipecat aja nggak apa-apa. Oke. Di dalam hidup ini ada 2. Di dalam agama Buddha ada yang namanya hidup, itu ada pilihan mau menjadi apa. Yang pertama adalah kehidupan monastik. Yang kedua adalah kehidupan berumah tangga. 99,99% orang-orang yang ada di sini, kita-kita semua ini adalah memilih menjadi kehidupan berumah tangga. Kalau anggota monastik otomatis mereka sudah mengambil winaya, mereka hidup dengan aturan-aturan yang membuat mereka, menurut saya pribadi, mereka jauh lebih unggul daripada kita secara kebajikan.
gitu ya. Nah, bagaimana setelah ini, kayaknya mesti dibantu diklik aja. Kalau enggak minta tolong ini aja. Kun, bantuin ya Kun. Oke. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan teman-teman? Hidup ini katanya di dalam ajaran Buddha adalah penuh dengan penderitaan. Benar nggak? Lahir aja, ketika kita lahir, itu sudah menderita. Benar? Benar menderita. Coba perhatikan yang pernah melahirkan gitu ya, yang punya anak. Anak begitu dilahirkan, nggak ada suaranya, diapain? Dipukul. Menderita itu kalau bayinya tahu, ngapain kamu pukul saya gitu. Kalau anaknya bisa ngomong, kenapa harus pukul saya gitu. Tapi dipukul. Menderita dia, begitu nangis dipukul, dokternya pupuk. Kalau dia nggak nangis dipukul lagi sampai dia menangis. Tapi kalau mindsetnya adalah penderitaan gitu ya, mindsetnya negatif gitu ya, hidup ini penuh dengan penderitaan, maka semuanya tidak akan baik. Kalau orang punya mindsetnya negatif, maka hidup ini akan dijadikan penderitaan. Tapi kalau dalam agama Buddhanya positif, hidup ini adalah kesempatan. Kenapa saya bilang kesempatan teman-teman? Lahir menjadi manusia adalah sesuatu yang sangat langka. Saya selalu sampaikan ceritanya, ada mengenai kura-kura yang di lautan, bagaimana dia lehernya bisa masuk ke dalam ring yang dilempar di tengah lautan. Itu seperti itu lahir sebagai manusia. Ada juga diibaratkan seluruh ini adalah tempat ini, mau sampai kemanapun juga adalah padang pasir. Berapa kesempatan kita lahir sebagai manusia? Debu yang nempel di badan kita, saya ambil nih ya. Ditelunjuk inilah kesempatan menjadi manusia. Jadi kalau misalkan sekarang mengeluh lahir jadi manusia dengan kondisi apapun yang kita rasakan, itu bukan kesalahan lahir menjadi manusia, tapi kesalahan kita. Karena kita tidak mau mengubahnya. Di dalam ajaran Buddha, tugas kita mengubah itu semua dengan Dharma. Apa yang perlu kita lakukan yang pertama? Berlindung kepada Triratna. Buddha, Dharma, dan Sangha. Kenapa kita perlu berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha? Karena ketika kita berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kita bertekad menjadi orang yang lebih baik. Sudah wisudi belum? Hah? Sudah? Yang belum wisudi angkat tangan. Wih, hebat loh. Kenapa malu? Enggak. Ini kan komunitas. Kita ini komunitas semuanya yang saling mendukung. Kalau kita malu di tempat kita sendiri, bagaimana kita keluar ngobrol dengan orang lain? Bangga nggak jadi Buddhis? Diem aja. Apa yang dipelajari di agama Buddha? Diem aja. Nah, ini konsepnya harus diubah ya. Berlindung kepada Triratna membuat kita menjadi lebih baik. Febrian, ketika orang ngambil wisudi, itu kan punya janji. Janji apa gitu ya? Sebenarnya bukan janji, tapi tekad. Tekad untuk apa? Menjalankan 5 sila, bukan janji. Kalau janji harus dipenuhi. Kenapa? Janji itu mengikuti kita kemanapun kita lahir dan berada. Hati-hati. Saya selalu bilang, sampaikan bahwa ketika menikah, teman-teman nanti akan menikah, di situ dikatakan berjanji setia dalam penghidupan ini, dalam kehidupan ini, bukan kehidupan berikutnya. Hati-hati kalau berjanji ya. Kalau sekarang punya pacar gitu ya, atau punya istri terus bilang, saya berjanji seumur hidup saya dan juga kehidupan lainnya, kita akan bersama-sama lagi dan menjadi suami istri. Yakin gak bahwa pasangan kita akan terlahir menjadi manusia lagi?
Lahir, yakin nggak bahwa dia yang sekarang wanita akan lahir menjadi wanita lagi? Yakin nggak kalau dia sekarang pria akan jadi pria lagi? Makanya di dalam konsep agama Buddha, ketika seseorang berjanji maka dia harus selesaikan di kehidupan ini supaya tidak ditarik-tarik lagi, gitu ya. Nah, silakan diklik. Kenapa saya bilang kita akan menjadi lebih baik? Begini teman-teman, ketika kita bertekad belajar dan berpraktik Dharma setiap hari, sebenarnya apa yang kita pelajari di Dharma? Yang kita pelajari adalah diri kita sendiri. Yang saya pelajari Febrian sendiri gitu. Kelebihan dan kekurangan, keburukan dan kebaikannya dari saya. Kebaikan yang saya bawa ketika hidup ini dan keburukan yang saya bawa ketika hidup ini, itu yang kita pelajari ketika kita mendalami Dharma, berpraktik Dharma. Kenapa? Orang tua kita lihat ya, ada yang emosian, ada yang sangat tenang. Kita lihat, kita perhatikan aja. Kita ngambilnya dari mana? Yang lebih tenang atau yang lebih emosian? Itu turun di kita. Secara teknologi gitu ya, itu benar turun. Tetapi di dalam ajaran Buddha konsepnya adalah ketika kita berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kita mengubah diri kita menjadi apa? Menjadi lebih baik lagi, bahkan nasib kita. Ada gambar di situ. Segala sesuatu dimulai dari pikiran, benar nggak? Mau baik ya pikirannya baik. Kemudian setelah pikiran muncul dengan kata-kata. Setelah kata-kata muncul jadi tindakan. Setelah tindakan menjadi apa? Menjadi kebiasaan. Setelah jadi biasa akan jadi apa? Karakternya kita. Setelah jadi karakter, itulah yang menentukan kita mau jadi apa nasibnya. Jadi karakter kita, kebiasaan hidup kita inilah yang menentukan nasib kita. Jadi kalau misalkan sekarang terlahirnya saya itu bukan terlahir dari orang kaya. Orang kok enak banget lahir sudah punya ini, saya enggak harus berjuang. Ya kamulah yang harus berjuang, kenapa? Guru Agung Buddha juga mengatakan ada 3 hal yang kita enggak boleh terikat. Yaitu uang, orang, dan masa lalu. Kita yang mengubah, bisa nggak? Bisa. Saya cerita, saya bukan dari keluarga yang mampu. Jangan lihat yang sekarang gitu ya, kalau ketemu saya kemana-mana jangan. Tapi ketika saya mulai belajar Dharma gitu ya, belajar Dharma itu ada 2, teori yang kita baca, yang kedua berpraktik Dharma. Apa itu berpraktik Dharma? Masuk ke dalam komunitas yang semuanya punya pandangan yang sama, Dharma di wihara, di organisasi dan lain. Itulah yang akan membuat kita tumbuh dan berkembang. Tapi kalau orang hanya baca buku, oh konsepnya tahu. Ketika dia dalam kehidupan keseharian, prakteknya berbeda loh. Jadi apa yang dibutuhkan? Belajar dan berpraktik. Nah teman-teman, yang kedua setelah punya tekad yang mengubah kebiasaan kita jadi kebiasaan yang lebih baik, kemudian mengubah nasib kita. Yang kedua apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah tekad menjalani jalan bodhisattva. Jadi ketika orang wisudi, dia punya tekad yang dia baca, apa itu? Menjalankan sila, benar nggak? Kemudian, Febrian, apa sih bodhisattva itu? Bodhisattva adalah orang yang dalam kesehariannya dia berlatih untuk menjadi Buddha atau yang sadar. Jadi dalam kehidupan ini kita butuh apa sebenarnya? Kehidupan ini kita perlu menjadi bodhisattva, bukan menjadi Buddha. Buddha misalnya, kita duduk gitu, meditasi terus, saya yakin nanti saya akan sampai meditasinya, jana dan segala macamnya kita sampai.
Bukan itu. Tetapi bagaimana berpraktek setiap hari menjadi bodhisattva. Saya 100% yakin dengan teman-teman semua yang ada di sini. Di dalam diri Anda itu ada benih-benih bodhisattva. Coba pikirin. Pertama, ada 7 ciri, tapi saya nggak bahas semua. Saya bahas cuma 2. Ciri pertama adalah dikatakan bodhisattva apabila di dalam diri teman-teman, di dalam diri saya ini, termasuk saya, ada sifat yang selalu ingin menolong orang lain. Ada nggak di dalam diri Anda? Saya yakin pasti ada semuanya. Kenapa? Itulah benih bodhisattva. Jadi kita tuh udah ada benih kebaikan yang tinggal disiremin doang nih. Jadi Anda itu semua bodhisattva. Kita semua ini bodhisattva, tinggal bagaimana dipraktekannya. Yang kedua, itu ciri pertama. Ciri kedua adalah ada nggak empati di dalam diri Anda? Empati itu adalah apa? Ketika melihat orang susah, kita ingin membantu. Ketika orang merasakan sakit, kita juga merasakan sakitnya. Ketika orang lagi jatuh, kita coba untuk angkat, gitu. Hal-hal simple, empati. Baru sadar ya bahwa ciri bodhisattva itu 2 itu aja udah pasti udah ada di dalam diri kita semua. Ketika saya baca teori ini, saya tuh kaget. Lah, ini semua ada di dalam diri saya. Bagaimana ciri ini bisa keluar dan dipraktikkan dalam kehidupan kesehariannya? Tapi ingat teman-teman, ketika kita berpraktik, enggak semuanya itu kan jalan lurus ya. Benar enggak? Ada jalan harus belok kiri, kanan, kiri. Sama semua. Itulah yang namanya masalah. Itulah yang namanya problem. Dalam hidup ini, problem dilihat dari mana? Dari mindset kita. Kalau kita tidak menghadapi masalah, maka kita tidak akan jadi orang yang tangguh. Ketika kita tidak punya masalah, maka hidup kita itu flat. Artinya apa? Kita cuma itu aja udah sebahas, ya udah terima, duduk, jaga toko, diem, nggak mau jualan, nggak berpikir yang lain, datang kompetitor, nggak mikir dan lain-lain. Maka hidupnya akan begini. Tapi dengan cobaan, teman-teman sadar nggak bahwa kita itu semakin kuat, semakin tangguh dalam memecahkan masalah. Muncullah yang namanya leadership, muncullah yang namanya pemecahan masalah, muncullah yang namanya inovasi, kemampuan-kemampuan yang membuat kita itu menjadi orang yang lebih baik lagi. Febrian, kok kamu bisa ngomong gitu? Saya bisa ngomong kenapa? Ada 2 mindset yang kita punya, mindset yang miskin dan mindset yang kaya. Sekarang tinggal teman-teman pilih yang mana, mindset yang kaya atau yang miskin. Yang kaya selalu berpikir positif. Menemukan sesuatu yang jelek dia ubah menjadi yang bagus. Mindset yang jelek itu apa? Ketika menemukan yang jelek dia mengeluh, menghindar, membiarkan dan akhirnya enggak selesai. Jadi hidupnya penuh keluhan. Saya cerita dulu waktu saya ke sini, ke Jakarta, suruh bayar kuliah sendiri. Papa saya bilang gini, almarhum papa saya ada di atas, di lantai 4. Beliau bilang gini, kalau kamu mau ke Jakarta, uangnya dari mana kuliah? Nggak punya uang. Papa saya pelatih tenis, sehingga saya dari kecil itu terbiasa di lapangan tenis. Ngapain? Ngambil bola, mengutin bola tuh. Kemudian bantu papa saya. Tapi keahlian itu nyampe sampai saya belajar tenis gitu. Dari kecil, jadi saya main tenis. Kuntara teman main tenis saya udah berapa kali. Setelah sampai Jakarta, kasih 2 juta, silakan kuliah mau ngapain dan segala macam. Saya tinggal sama kakak saya. Kita keluarga yang agamanya macam-macam. Rata-rata sebenarnya basicnya adalah Katolik, karena sekolahnya sekolah Katolik. Kalau Yayasan Tarakanita itu kan semua gitu. Jadi ke gereja dan lain-lain. Nah ketika ke Jakarta, ketemulah wihara ini masih kecil banget. Tapi enggak, ketemu Bante Arya Maitri, kepala wihara.
Ditanyain, kamu dari mana? Oh, dari Lahat saya. Ditanyain macam-macam. Tiap kali lewat ketemu dikasih apa? Dikasih aqua, dikasih apel, dikasih jeruk gitu ya. Akhirnya saya mendalami, oh iya diajarin dah. Nah saya ingat, beliau selalu bilang sama saya bahwa hidup itu bisa kamu ubah, nasib itu bisa kamu ubah. Caranya bagaimana? Tergantung dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa mengubah ini menjadi yang baik. Terus ada yang ngajarin saya, kamu jam 12 malam bangun ya, pai tikong, tahu ya? Pai tikong, pasang dupa. Akhirnya karena saya ingin mengubah nasib, dengar orang ini konsep itu, ya udahlah berarti pai tikong ya, pai tikong. Kebangun tuh setiap jam, udah tidur misalkan jam 10, nanti jam 11.45, 11.50 pasti kebangun. Kebangun pasang tuh, pasang dupa. Hari ini saya ngapain, doa gitu ya, doa. Tapi akhirnya saya menemukan sesuatu yang berbeda. Ini yang namanya disiplin. Kenapa? Jam 12 sudah otomatis masang sendiri gitu. Disiplin waktu, disiplin bahwa saya hari ini saya jalanin apa, saya syukuri hari ini dan pintu rezekinya kebuka. Kenapa? Karena mensyukuri hari ini, berterima kasih untuk hari ini, besok tolong kasih saya kekuatan yang lebih supaya saya bisa lebih baik dari hari ini. Bukan minta-minta gitu, minta rumah, enggak. Sehingga lebih baik. Bayangin, pada zaman itu orang masih gajinya 1,5 juta, gaji pokoknya 1,8. Saya tiba-tiba diterima pekerjaan, setelah selesai langsung dikirim ke Hong Kong. Dikirim ke Hong Kong ngapain? Training. Begitu training, tiap hari hotel bintang 5. Bayangin ya, orang nggak punya apa-apa gitu tiba. Hotel bintang 5. Gaji orang masih 1,5, 2 juta, maksimal 3 juta. Saya ingat banget gaji manajernya bank gitu ya, sebuah bank, saya tanya Pak, itu 7-8 juta. Saya bisa dapatnya 2 kali lipat. Akhirnya di situ saya berpikir bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan, disiplin yang kita lakukan, syukur yang kita punya, itulah yang membuka rezeki kita, yang mengubah nasib kita gitu. Ya. Nah, proses inilah yang terus berjalan. Dengan kondisi sekarang, teman-teman lihat, oh enak banget ya Febrian ngomong di depan gitu. Jangan tanya 20 tahun lalu atau 15 tahun lalu. Suruh maju ke depan, gak mau saya. Kenapa? Takut. Tapi ingat loh, bisa karena apa? Biasa. Orang tuh enak ngomong di depan karena dia biasa gitu. Dia latih tiap hari, dia cari tahu bagaimana bicara depan umum. Nah teman-teman, proses inilah yang harus kita lakukan sambil kita latihan menjadi apa? Bodhisattva. Di dalam ajaran Buddha cuma 3 kuncinya. Apa itu? Itu ada simangki. Tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Sadari apapun yang kita lihat, sadari apapun yang kita dengar, dan sadari apa yang kita ucapkan. Maka benih-benih bodhisattva di dalam hati dan pikiran kita akan tumbuh subur. Kok gitu? Iya. Karena kalau kita nggak jaga mata, kita nggak jaga telinga, kita nggak jaga mulut kita, loba, dosa, dan moha, iri hati, cemburu, dengki itu akan tumbuh dengan subur. Febrian enak ngomongnya sekarang. Iya, karena proses. Ketika saya bicara seperti ini, saya kembali mengingatkan diri saya. Oke, ingat ya, kamu bicara lebih dari 600-an orang hari ini. Maka kamu harus latihan lebih giat lagi supaya apa? Supaya yang kamu ucapkan terbukti di dalam diri kamu. Jadi ini praktek semuanya, ya. Nah, setelah yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana setiap hari ini dalam hidup kita, setiap pagi kita ketemu orang luar, kita bisa lebih kindness, lebih ramah dengan orang lain. Kuncinya apa?
Ada 5 hal. Yang pertama, seringlah tersenyum teman-teman. Ketika Anda tersenyum, itu ada syukur, ada rasa terima kasih di dalam diri kita atas nafas yang kita punya ini. Jadi ketika kita ketemu orang, kita tersenyum, orang mendapatkan sesuatu yang positif. Dulu saya jarang banget senyum, jarang. Kenapa? Takut. Takut apa? Ngapain lu sok dekat? Bener nggak? Sok dekat senyum-senyum ngapain? Mau apa? Deket-deket gitu? Enggak. Lama-lama konsep ini dibuang. Kenapa? Mindsetnya berubah. Ya, seringlah senyum. Yang kedua, jangan terlalu banyak mikir. Think less. Kenapa? Contoh, mau berbuat baik aja. Kita ini ya mau buat baik. Mikir kalau saya kasih ini nanti gini, nanti setelah ini gini. Akhirnya nggak jadi tuh berbuat baik. Karena terlalu banyak yang dipikirin. Sebab dan akibat gitu. Enggak. Kalau mau berbuat sesuatu dengan tulus, dah jalanin aja, jangan mikir yang lain. Think less, semakin banyak berpikir, maka kita tidak akan pernah menikmati apa yang ada saat ini. Contoh, keluar dari sini, makan tuh ya, teman-teman dari pengurus nyiapin makanan dengan sukacita, dengan kasih itu mereka pagi-pagi gitu ya. Ketika teman-teman merasakan kasihnya itu, mau itu bakmi, mau apapun, enak rasanya. Tapi kalau teman-teman berpikirnya, oke, habis ini saya mau makan Padang, habis mau makan Padang saya mau ke kafe ini, itu ada croissant yang enak ini. Maka ketika Anda mau makan, Anda tidak menikmatinya. Jadi kalau menikmati sesuatu, begitu ada apa, jangan berpikir banyak, nikmatilah. Dan penuhi dengan syukur, maka hidupnya akan berubah. Ya, be present. Hari ini, nikmati saat ini. Jangan mikirin masa depan dan masa lalu, udah. Ketika kita terlalu banyak berpikir mengenai masa lalu, maka kehidupan kita itu nggak akan naik. Kita akan terus ditarik mundur. Semakin kita berada di atas, semakin banyak orang melihat dan semakin banyak orang yang akan menurunkan kita. Jadi makin banyak tuh omongannya. Semakin kita berada di atas, maka munculkan yang namanya hidup saat ini, nikmati. Dan jangan terikat dengan apa yang kita punya. Ketika kita punya konsep tidak terikat, maka kita enjoy. Alah, Febrian enak banget ngomongnya. Dipraktekin nggak? Iya. Saya terus latihan. Saya kasih gambaran. Di wihara ini lebih dari 20 tahun saya di sini, gitu ya. Selalu dekatnya itu sama Bante Arya Maitri, jadi Dayaka. Tapi saya mulai memahami bahwa ketika kita berada di atas dengan orang-orang yang terlihat dengan jelas, maka semakin banyak omongan yang tidak nyaman nyampe ke kita. Kita nggak kenal dia, kita nggak pernah kerja sama dia, tapi dia udah punya opini sama kita. Orang itu kayak gitu. Tapi semakin saya pikirin bahwa inilah konsep bahwa Dharma itu nggak boleh pakai teori doang. Kamu harus turun ke lapangan untuk memahami berapa ratus bahkan ribuan volunteer yang merasakan kepanasan. Yang merasakan diomelin umat kalau makanannya misalkan ada yang basi. Ada yang merasakan bahwa ketika enggak dapat tempat duduk dan panas ngoceh-ngoceh. Nah itu harus dirasakan. Ketika mulai turun akhirnya baru sadar, ternyata berada di atas ini suatu beban yang kamu harus belajar ke bawah dulu baru nanti diimbangi. Ketika jadi atasan maka muncullah kebijaksanaan karena tahu lapangannya gitu. Nah ini proses ya. Kemudian give more, kasih lebih. Kenapa kasih lebih? Ketika kita ngasih lebih kita tuh melepas. Ketika suatu masalah terjadi dalam diri kita, lebih enak melepasnya. Ya udahlah, saya membuang karma buruk saya dan saya yakini saya akan dapat lebih nantinya dengan kerja keras dan disiplin saya. Konsepnya itu tuh. Jadi di dalam agama Buddha nggak ada konsep pesimis. Kita lahir
dan beragama Buddha mempraktekkan Dharma, saya yakin 100% seluruh umat Buddha yang ada di sini lahir di alam surga. Kenapa saya yakin? Kenapa? Berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kalau kita jalanin itu dalam kehidupan kita keseharian, otomatis akan lahir di alam surga. Tergantung surganya levelnya berapa, gitu kan? Nah jadi Anda sudah hadir di sini itu, benih-benih surgawi di dalam diri Anda tuh sudah ada. Ngapain harus takut gitu kan? Tinggal bagaimana memberi lebih, kemudian jangan terlalu berekspektasi yang lebihan. Udah ngasih berharap gini, udah ngasih lupakan, tinggalkan, ya sudah. Inilah yang saya lakukan. Jadi konsepnya itu, ya. Nah, yang keempat adalah setelah kita tahu, paham tadi yang 1, 2, 3. Febrian ini silakan. Febrian, teori ini dari mana, teman-teman? Dulu saya nggak suka baca. Belakangan, udah berapa tahun ini, kemanapun saya pergi, saya dapat buku-buku yang bagus yang dikasih. Apalagi saya punya karma baik adalah dekat dengan para anggota monastik, dengan Bante Arya, Bante Vimala, dan lain murid-muridnya. Banyak asupan yang dikasih, ini bagus nih, ini baca deh, ini baca. Akhirnya masuk semua. Terima kasih, 15 menit lagi. Ini masuk. Saya kumpulin, saya baca. Saya tuh paling suka gini. Ketika saya baca sesuatu, saya stabiloin atau saya garisin, terus saya ketik. Ingetin, rangkumin, tetet. Jadilah ini semua. Nah hari ini saya bagi, kenapa? Karena inilah beberapa rangkuman dari beberapa buku yang saya bagi ke teman-teman dan saya coba praktekkan setiap harinya. Supaya kita semua sama-sama berpraktik. Ya. Nah yang keempat adalah jaga dan pelihara mindset atau cara pandang kita ini untuk selalu positif. Yang nantinya akan muncul yang namanya self-discipline. Saya kasih contoh gitu ya. Itu ditulis cerita tentang 2 orang sakit. Saya cerita. Ada 2 orang sakit di rumah sakit ya. Dia tinggal di satu ruangan. Dirawatnya di satu ruangan. Yang satu duduknya atau tidurnya dekat jendela. Jadi dia bisa melihat keluar. Yang sebelah satunya tidurnya nggak bisa melihat jendela. Tetapi satu pasien yang dekat jendela ini setiap pagi dia selalu ngomong seperti ini. Itu saya melihat ada burung yang terbang, ada orang yang jalan bersama-sama, mereka saling membantu. Saya melihat ada orang yang mendorong dan lain, semua indah. Orang pasien yang kedua tadi, dia merasa iri. Coba ya saya bisa lihat ke depan. Maka rasa sakit yang saya alami ini akan lebih menurun. Karena dia melihat pasien yang pertama tadi selalu bercerita hal yang baik di luar. Sampai waktunya pasien yang dekat jendela ini meninggalkan alam ini. Si pasien yang kedua bilang, saya minta dipindahkan ke sana. Karena di situ saya melihat banyak keindahan. Ketika dia dipindahkan, dia melihat keluar. Apa yang dia lihat? Hanya danau doang. Gak ada apa-apa, langsung keluar. Sekarang kenapa pasien yang sebelumnya selalu bercerita dia melihat orang dorong, orang bantu sana sini. Kenapa? Pikiran positif yang berdampak pada orang lain untuk semangat. Jadi ubah mindset kita ini tergantung dengan cara pandang kita melihat sesuatu. Kalau kita melihat uang 100.000 sangat besar, maka kita akan benar-benar jagainnya. Enggak mau ini kurang. Tapi kalau kita menilai gaji sekarang ini 10 juta, 10 juta besar, tetapi kalau kita bisa bagi ke wihara, berbuat kebajikan banyak-banyak, itu akan apa? Bermanfaat lebih banyak. Tergantung mindsetnya, cara pandangnya. Saya bilang 10 juta cukup, ada yang bilang sedikit, ada yang bilang banyak. Tergantung mindsetnya, benar enggak? Nah, itu mindset. Jadi yang keempat adalah jaga pandangan kita terus untuk positif. Yang kelima teman-teman, ini yang tadi saya sampaikan ya. Yang kelima adalah hargai masa lalu.
Kenapa? Ketika kita hargai masa lalu, kita akan penuh dengan syukur dan terima kasih. Contoh, dulu saya nggak bisa beli sepeda. Main sepeda itu pinjem sama orang lain. Ketika saya ingat dulu, maka saya syukuri. Sekarang ada mobil, mau kemana-mana nggak kehujanan, mau naik motor juga bisa, dan lain-lain. Dulu dalam satu rumah kita isinya 12 orang. Keluarga saya 10. Saya anak ke-8. Sisanya cewek semua. Sebagai seorang pria yang sendirian, pengen punya kamar sendiri pastinya, benar nggak? Masa ngumpul sama cici-cicinya sama adenya? Tapi itu terjadi sampai saya kuliah, karena numpang. Jadi satu kamar bisa berlima, berenam gitu, nggak dikasih kos. Tapi setelah punya rumah, punya apartemen, saya pikir, oh iya dulu saya kenapa ya? Masa lalu itu menjadi satu kenangan yang manis gitu. Yang membuat kita semua saudara ini sangat akur sekarang. Siapa yang punya masalah dibantuin, sering ngumpul walaupun punya kehidupan masing-masing. Arisan setiap bulan, kumpul cuma buat apa? Buat makan supaya anak-anak yang lainnya bisa kenal satu dengan lainnya. Nah itu saya hargai proses dulu yang susahnya. Tapi saya nggak teringat tentang susahnya dulu gitu. Dan saya menerima nasib saya, enggak. Masa lalu menjadi apa? Menjadi kitanya untuk lebih maju lagi. Oh dulu nggak bisa. Ya, jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah jangan terikat dengan masa lalu, uang, dan orang lain. Ketika kita terikat dengan 3 hal ini, teman-teman, koko cici adik-adik semua, maka hidup kita akan penuh dengan apa? Ketidakbahagiaan. Karena kita tergantung dengan apa yang kita telah lewati, berapa banyak uang yang kita punya, siapa yang akan bantu saya, itu kita akan terikat dan kita nggak akan bahagia. Inilah yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Ya, next yang ke-6, saya kejar ini supaya selesai. Yang ke-6 adalah mulailah hari-hari itu dengan hal yang baik. Hari ini kan kebaktian, setiap minggu dirutinin datang ke wihara, baca paritah. Gitu ya, melakukan pelimpahan jasa. Bagaimana dengan hari-harinya? Adakah kita di rumah begitu bangun pagi sikat gigi, cuci muka, ada yang langsung mandi dan itu kemudian duduk bersila, sadari nafas, kemudian baca paritah, ada enggak? Lakukanlah hal-hal yang baik setiap hari. Ketika kita memulai hari dengan hal yang baik, maka hari-hari kita itu akan menyenangkan. Enggak percaya? Ko Febrian saya nggak percaya, coba deh. Ketika kita mulai dengan hal yang baik, hari-hari berikutnya akan mengikuti dengan hal-hal yang baik. Ketika kita mulai langsung misalkan begitu bangun, pegang langsung handphone, baca yang nggak nyaman, langsung nggak enak. Akhirnya apa? Hari-hari itu sebel. Gitu. Tapi kalau kita isi dulu dengan hal yang baik, baca sesuatu, oh ya udah nanti saya hadapi deh, nanti tinggal di kantor urusin. Jadi itu konsepnya ya teman-teman. Nah, saya ingin sharing kepada teman-teman mengenai bahwa tahun ini itu saya senang banget dan saya terima kasih ke teman-teman yang ada di kepanitiaan Katina. Kenapa? Semakin banyak orang sadar mengenai bibit-bibit baik atau bodhisatwa yang ada di dalam dirinya. Kita dulu kalau kepanitiaan Waisak tuh 500 loh volunteer. Tapi Katina ini teman-teman berapa? 900 yang daftar. Bayangin 900 volunteer yang hadir, yang mau ngebantu acara gitu. Kenapa? Karena semakin banyak yang sadar benih baik itu perlu dipraktekkan, bukan cuma denger gitu. Sampai akhirnya panitia melakukan apa? Panitia melakukan sortir, yang di bawah 15 tahun nanti dulu deh. Yang di atas 55 tahun nanti dulu deh dia di backup. Kenapa? Berbuat baik itu nggak mudah loh. Berbuat jahat paling gampang. Berbuat baik selalu ada ganjelannya. Kenapa? Kita tuh diuji. Mau jadi volunteer aja kok saya dibatasi? Iya, karena udah 900 orang.
Tapi bayangkan apabila setiap orang dari kita ini berpraktek bareng-bareng, agama Buddha maju nggak? Maju. Agama Buddha akan terdengar kemana-mana. Oh iya, itu kalau agama Buddha nggak pernah ribut orangnya. Nggak pernah berantem satu dengan agama yang lain, enggak. Kenapa? Kedamaian. Karena agama yang baik adalah agama yang mampu merubah kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi Buddhis jadi lebih baik nggak? Itulah konsepnya kenapa harus Visuddhi. Supaya diingetin. Nah, topik kita adalah mendukung Sangha adalah jalan Bodhisattva. Teman-teman, ini sebuah kesempatan buat kita semua. Untuk apa? Mendukung Sangha di Katina. Ada 4 hal yang kita bisa lakukan. Ya. Yang pertama adalah memberikan jubah. Yang kedua adalah makanan. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Dan keempat adalah obat-obatan. Ini yang biasa diberikan. Tapi zaman sudah berubah. Benar nggak? Kalau setiap dari kita yang datang Katina itu 4.000, 5.000 orang. Konsepnya sama, saya mau kasih jubah. Karena paling tinggi dana jubah katanya secara teori. Tapi bayangin, di wihara ada berapa monastik? Kalau lagi rame ada puluhan gitu, bisa 50, 60. Kita semua kasih semua jubah satu, kepake nggak? Enggak, mubazir. Jadi konsepnya harus berubah. Bahwa saat ini apa yang perlu kita kasih? Sesuai kebutuhan anggota sangganya. Nah, tahun ini panitia lebih berpikir praktis. Membuat kita semua tuh lebih gampang. Apa? Ada kotak sekarang pakai angpau. Angpau apa? Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah amplop untuk kalau kita pindah patah tuh, dana pada saat pindah patah. Dulu, sampai kemarin-kemarin juga lah ya. Ketika Waisak, ketika Katina, kita itu bisa jadi lebih besar dari Alfamart sebelah. Kenapa? Oh, kita kasih obat. Semua kasih Panadol. Ngarepin suhu-suhunya apa bantainya makan Panadol berapa banyak gitu ya. Jadi kalau ngumpulin tuh teman-teman yang bantu Sanghadana atau pindah patah, Panadol doang bisa dus-dusnya tuh sampai berapa gede itu. Gak kepake, gak lama expired. Ada lagi yang kasih makanan basah. Ada lagi yang ngasih handuk odol. Odol bayangin. Kalau kita konsepnya semua pakai, odol dibutuhkan gitu ya. Atau cukuran dibutuhkan, semua pakai beli cukuran. Setahun pakai cukuran berapa sih? Jadi ini kita harus mengubah konsep kita bahwa ayo kita berdana dengan mendukung Sangha sesuai. Biarkanlah mereka yang melakukannya. Kenapa apa? Teman-teman lihat aja amplopnya beda-beda. Ada untuk perawatan dan pengembangan wihara. Siapa yang pakai? Kita, bener nggak? AC ini siapa yang pakai? Kita juga. Mereka nggak pakai di sini gitu kan? Kemudian ada lagi yang mengenai kesehatan. Para anggota Sangha juga kan sakit ke rumah sakit dan lain-lain. Apakah cukup dengan Panadol atau Bodrek dan lain-lain? Enggak, mereka perlu biaya untuk berobat. Sekarang sudah mulai pintar pakai asuransi dan lain-lain. Itu kita yang harus dukung. Ya, jadi cara pikir kita berubah. Kemudian ada lagi tuh perawatan kesehatan, kemudian jubah dan perayaan Katina. Mindset kita adalah saya ingin berdana jubah, saya kasih masuk ke dana jubah. Tapi kita lepaskan apa? Apabila dana jubah ini bisa digunakan untuk yang lain yang lebih bermanfaat, hati ini akan lebih bahagia. Febrian mah maunya angpau doang, duit. Coba teman-teman kembali ke mindsetnya tadi. Apabila kita semua bareng-bareng kasih Panadol, kasih obat, kepake enggak? Apabila kita kasihnya jubah bersama-sama, kepake enggak? Saya melihat, tapi biarkanlah wihara-wihara lain melakukan misalkan daur ulang, jual jubah, jual ini di daur ulang. Tapi konsep mereka mungkin karena umatnya nggak banyak, jadi dia pakainya yang itu. Tapi di kita harus lebih realistis. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung Sangha? Nah teman-teman, saya hari ini sebelum penutup, saya mau sharing lagi mengenai apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman. Karena saya lihat sekarang masih bekerja.
Ada kemungkinan besar teman-teman akan pindah ke kantor yang lain atau nyari proyek yang lain. Itu kan yang paling penting kan. Jangan cuma teori doang nih gitu kan. Saya bekerja secara profesional, ada beberapa perusahaan yang saya pegang. Kemudian saya juga saat ini diberikan kepercayaan untuk megang sekolahnya Ekayana. Membuat SOP dan segala macamnya. Tapi saya bukan orang akademik loh. Sekolah saya tuh parah banget. SD itu saya naik percobaan. Naik percobaan itu kalau dia nanti di semester awal nggak mampu ya turun lagi nggak naik kelas. Tapi saya lewati semua. Tapi yang saya pelajari adalah bukan soal akademik. Tapi mengenai karakter. Yang membuat kita berhasil ini bukan apa yang kita pelajari pada saat kita sekolah ataupun kuliah. Tapi bagaimana karakter kita pada saat ini. Bagaimana kita punya daya juang, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menjadi pemecah masalah, leader dan lain-lain. Itu konsepnya. Jadi kalau sekarang akademik bagus, saya jempol. Tapi akademik yang baik perlu didorong yang namanya karakter yang baik. Karakter yang baik adalah karakter dengan nilai-nilai Buddhis yang kita pelajari. Karena ketika ada karakter Buddhis di dalam diri kita, maka loyalitas, kejujuran, ya, si monyet tadi, semuanya kita jalani di dalam kegiatan kita di kantor. Saya mau kasih 3 tips buat teman-teman, silakan. Ketika teman-teman ada interview dan lain-lain, saya itu selain saya kerja gitu ya, entrepreneur, ngurusin sekolah, saya mendalami ilmu komunikasi. Saya mendalami ilmu komunikasi, ngajarin para putri Indonesia untuk bertanding dan lain-lain. Bahkan pejabat negara. Sekarang pun lagi megang coaching untuk pejabat negara yang lagi hangat banget. Saya ingin sharing sama teman-teman, ada 3 hal yang bisa Anda gunakan ketika Anda nanti di kantor. Yang pertama adalah Uttara Bodhi Mudra, cara bagaimana kita itu bisa ngebus kita punya confidence dan fokus. Saya kasih itu, cara tangannya adalah begitu, diginiin tangannya. Ini membuat kita akan lebih fokus dan lebih confidence. Saya kasih contoh, siapa itu? Cristiano Ronaldo. Ketika dia diwawancara, ketika dia berada di tempat-tempat penting, dia menggunakan ini. Maka dia akan lebih confidence. Tolong cek nanti ya ke Mr. Mbah Google. Cari aja. Banyak banget orang-orang penting yang memanfaatkan ini. Teman-teman bisa. Time's up. Ntar. Satu lagi. Oke. Yang kedua, ini yang ketiga. Yang kedua, oke. Yang kedua adalah hakini. Hakini ini cuma tukun menangani. Silakan difoto ya. Ini untuk apa? Untuk mengontrol pikiran kita. Untuk kita punya pikiran ini lebih clear. Punya logical thinking. Cobain ya nanti dipraktekin ketika bertemu dengan bos, diwawancara dan lain-lain. Ini prakteking. Karena perlu Anda praktek. Ketika Anda praktek, maka yang namanya galau, yang namanya gugup, yang namanya nerve, dan segala itu akan berkurang dia. Ya, yang ketiga, yang terakhir dan saya harus pamit. Dhyan Mudra. Nah, ini yang kita gunakan pada saat kita meditasi. Ini untuk apa? Untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif sehingga kita fokus dengan pikiran kita dan menjadi kita lebih tenang. Coba lihat orang meditasi. 3 hal ini, 3 praktek ini teman-teman silakan lakukan dalam kehidupan keseharian. Nanti kalau ada apa-apa ketemu saya di depan itu, saya mau praktek ini nggak benar gitu, kita ngobrol. Karena ini sudah dipraktekkan dan sudah di-sharing kemanapun saya ngasih bimbingan ke orang lain. Dan ini banyak sekali, oke? Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya berharap kita semua saling sapa ketika kita berada di luar. Karena ketika kita punya komunitas, maka kita akan lebih nyaman dan kita latihan sama-sama, gitu ya. Dan terima kasih atas waktu dan juga sudah tenang mendengarkan saya, tenang karena bingung atau tenang menghayati, gitu, saya juga nggak tahu, gitu ya.
Tapi marilah kita sama yakini bahwa ketika kita berada di sini dan kita keluar dari tempat ini, dari wihara ini, pikiran kita tetap positif. Kita berlatih 3 monyet tadi. Kemudian kita sama-sama mengingatkan bahwa kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Mohon maaf saya 5 menit ya saya colong.